Halo semuanya, selamat datang di channel ILC Consultant. Bersama saya Sabrina Salma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Halo semuanya, selamat datang di channel ILC Consultant. Bersama saya Sabrina Salma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Pertama-tama, kita akan membahas dulu apa sih hukum perdata itu. Hukum perdata secara umum merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lainnya dari dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing pihak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum dagang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, tidak ada pengertian yang jelas mengenai pengertian hukum dagang. Sehingga definisi hukum dagang dapat kita lihat dari beberapa definisi para ahli. Yang pertama adalah menurut C.S.T. Katsil, di mana hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua adalah menurut Ahmad Ihsan yang mengatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Di Indonesia sendiri, terdapat dua sumber hukum yang mengatur mengenai hukum dagang, yaitu sumber hukum yang sudah dikodifikasi dan sumber hukum yang belum dikodifikasi. Sumber hukum yang sudah dikodifikasi ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan sumber hukum yang belum dikodifikasi itu adalah peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum perdata sendiri merupakan lex generalis atau yang disebut dengan hukum umum. Sedangkan hukum dagang merupakan lex specialis atau juga disebut dengan hukum khusus. Sehingga dalam hubungannya berlakulah hukum khusus yang dimana mengesampingkan hukum umum. Di sini berarti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah bagian khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan hukum perdata dengan hukum dagang berlaku asas lex specialis derogat legi generalis, yang berarti hukum yang khusus mengalahkan hukum umum. Mengenai pemberlakuan asas lex specialis derogat legi generalis ini dapat dibuktikan dengan melihat pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh daripadanya kitab ini tidak khusus, diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Hal ini berarti sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka berlakulah peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian kita juga dapat melihat pada pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih.